Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Ya, walaupun ini masih pagi ya, kita belum beraktivitas kemana-mana, namun kita tetap bisa mengasihi orang lain sedari kita bangun saat ini. Kita bisa mengasihi keluarga kita yang mungkin kemarin sempat agak mangkel, agak jengkel dengan pasangannya, mungkin juga sedikit ribut. Kita bisa mengasihinya. Mungkin ada yang agak jengkel dengan anaknya atau orang tuanya. Nah, mari hari ini sedari kita bangun, kita memulai aktivitas kita dengan mengasihi mereka. Atau jangan-jangan ada yang hari ini bangun sudah teringat dengan orang-orang yang kemarin membencinya, memusuhinya, atau tidak cocok dengan dirinya. Nah, mari hari ini kita mulai dengan memenuhi hati kita dengan kasih, dan kita siap mengasihi setiap orang di sekitar kita. Nah, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, pada embun pagi hari ini, Rabu 3 Maret 2021, kita bersama-sama membuka hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan bersama saya, Eko Iswanto dari GKJ Medari Sleman. Adapun tema renungan hari ini adalah pokok anggur dan ranting-rantingnya, berdasar di dalam bacaan Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Kini mari kita menyiapkan hati dengan memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang juga senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau senantiasa mengasihi kami sampai dengan sekarang ini. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami untuk menyambut hari ini di dalam rahmat-Mu. Kami akan memulai hari ini dengan mendengarkan sabda-Mu. Maka kiranya Engkau berkenan untuk menolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh mengerti dan memahami kehendak-Mu melalui bacaan sabda pada saat ini. Kiranya Tuhan juga memampukan kami agar kami tidak hanya mendengar dan merenungkan sabda-Mu, melainkan juga melakukan sabda-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam kasih Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita mendengarkan bacaan kita pada hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Begini bunyi firman-Nya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, siapa nih yang masih ingat dengan lagu Sekolah Minggu? Wah, pasti sudah ditebak nih. Temanya tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya pasti juga seputar itu. Yuk, kita nyanyikan bersama lagunya Yesus Pokok. Kita nyanyi ya. Yesus Pokok, 1, 2, 3. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan
berbuah. Wah, mohon maaf, suaranya masih serak karena baru bangun tidur. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, lagu tadi pasti sudah sangat kita kenal ya. Dan lagu itu secara jelas terinspirasi dari bacaan kita pada hari ini. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Atau dalam lagu tadi disebut juga carang-carangnya, seperti itu. Nah, firman ini sudah sangat populer bagi kita. Namun saya ingin mencoba mengajak kita untuk semoga sih bisa memperdalamnya ya. Begini, kalau tadi dikatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur, Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carang atau ranting-rantingnya. Kita diminta tinggal di dalam Yesus supaya Yesus tinggal di dalam kita sehingga kita bisa berbuah. Karena di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kita tidak dapat berbuah. Nah, saya pernah atau bahkan sering ngobrol dengan orang Kristen juga yang mengatakan bahwa apa sih buah yang diharapkan oleh Yesus sebagai pokok anggur itu supaya kita hasilkan? Nah, kebanyakan menyimpulkan tentu saja buahnya adalah buah-buah yang baik, segala macam kebaikan, kasih, pengampunan, damai sejahtera, keadilan, menolong orang lain mendapatkan kehidupan yang lebih baik, membela orang yang tertindas, mengampuni, dan seterusnya. Pokoknya buah yang diharapkan oleh Yesus pastilah buah-buah yang baik. Nah, saya mau mengajak kita untuk mencoba mendalami firman Tuhan saat ini, untuk sejenak berpikir bahwa, bukankah yang bisa berbuat baik itu kan tidak hanya orang Kristen? Setiap orang dari agama apapun, bahkan orang yang mengaku dirinya tidak beragama sekalipun, kan mereka tetap bisa juga berbuat baik. Mosok kita berpikir bahwa yang bisa mengampuni hanya orang Kristen? Orang di luar Kristen malah seringkali lebih bisa mengampuni daripada kita yang orang Kristen. Apakah kita berpikir yang bisa berbagi hanya orang Kristen? Tidak. Orang-orang yang tidak Kristen sekalipun juga bisa berbagi. Yang bisa membela orang yang tertindas hanya orang Kristen tok? Orang dari agama apapun, bahkan yang tidak beragama juga banyak yang kemudian atas nama hak asasi manusia membela siapapun, tidak peduli agamanya apa, tidak peduli ras sukunya apa, kayak gitu. Nah, seringkali justru orang Kristen kalah dalam hal melakukan kebaikan. Gitu loh. Nah, lalu apa maksudnya ketika Tuhan tadi mengatakan melalui kesaksian Yohanes bahwa aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya, tinggallah di dalam aku, sehingga aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak, karena di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu loh yang paling akhir tadi yang mau kita renungkan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saya mengajak kita untuk merenungkan tentang buah yang diinginkan oleh Kristus itu. Kalau kita meyakini firman Tuhan tadi bahwa di luar Kristus kita tidak dapat menghasilkan buah seperti yang diinginkan Kristus, padahal orang-orang di luar Kristen juga bisa berbuat baik, maka menurut saya buah yang diinginkan oleh Kristus adalah buah yang memiliki kualitas kebaikan di atas rata-rata, gitu. Jadi buah yang diinginkan Kristus supaya kita lakukan adalah buah yang tidak hanya berupa sekedar kebaikan seperti apa yang dikatakan dan dipandang oleh dunia ini, begitu. Jadi kalau kemudian semua orang itu bisa berbagi berkat dengan orang lain, maka buah yang diinginkan Kristus adalah bukan hanya soal berbagi, membagi sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi kualitas dari berbagi itu sendiri. Kalau orang lain mungkin berbagi berkat, berbagi sesuatu dengan
saudara-saudaranya dengan orang lain, mungkin karena dalam rangka ya hidup-hidup nyelengi neng swarga kono lah, nyelengi golek harta surgawi lah. Ya karena apa yang nanti harta surgawi adalah bukan apa yang kita kumpulkan, tapi apa yang kita bagikan. Lalu motivasinya adalah saya berbuat baik, membagi sesuatu adalah supaya itu menjadi semacam stok cadangan finansial di surga sana. Saya membagikan sesuatu supaya nanti saya di surga sana harta saya melimpah. Nah, kalau orang berbagi motivasinya seperti itu, tentu itu bukanlah buah kebaikan, bukan berbagi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena berbagi ya berbagi aja. Berbagi dengan orang lain didorong oleh kesadaran diri bahwa memang itu baik untuk dilakukan. Mengampuni. Saya tadi mengatakan bahwa banyak orang-orang di luar Kristen yang justru lebih bisa mengampuni. Nah, maka buah yang diinginkan oleh Kristus tentu adalah kualitas mengampuni yang lebih dari rata-rata. Kita pernah mendapat pelajaran ya, kalau kita mengampuni itu sebenarnya bukan untuk orang yang sudah bermusuhan atau sudah menyakiti kita, tapi demi kita sendiri gitu toh. Sudah pernah mendengar perumpamaan tentang seorang anak yang membawa buah kemana-mana. Dia membawa kentang di saku celananya. Nah, kenapa dia membawa kentang? Karena ibunya menyuruh, kalau kamu belum bisa mengampuni, bawa kentang itu. Kalau kamu belum bisa mengampuni temanmu, tetap bawa kentang itu. Nah, lalu dibawa terus karena dia belum bisa mengampuni temannya yang bersalah kepadanya. Kentang itu dibawa kemana-mana, sekolah dibawa, mandi dibawa, main dibawa, tidur dibawa, sampai akhirnya busuk. Nah, lalu pelajaran dari ilustrasi itu adalah ya, mengampuni itu sebenarnya supaya kebusukan itu, ketidaknyamanan itu tidak ada dalam hati kita sendiri. Nah, hidup-hidup nulung awake dhewe begitu. Nah, kalau kemudian kita mengampuni orang lain didorong oleh kenyamanan diri juga. Kita mengampuni orang lain semata-mata supaya saya tidak tersiksa, supaya semata-mata saya nyaman, supaya semata-mata saya tidak dihantui, diganggui oleh rasa benci itu. Itu kan pada dasarnya keegoisan kita juga. Jadi kita mikir awake dhewe, mikir kenyamanan kita sendiri sebenarnya. Kita tidak peduli bahwa dalam relasi itu mungkin kita juga memang pernah juga menyakiti orang lain. Dalam sebuah konflik mungkin dia salah pada saya, tapi saya juga salah kepadanya. Kita mungkin tidak berpikir seperti itu. Kita supaya diampuni wae leleh luweh, sementing hatiku nyaman. Kembali lagi ke keegoisan kita. Atau hal yang lain. Misalnya kita tadi membela kepentingan orang yang tertindas. Nah, kita perlu periksa kepentingan orang yang tertindas itu siapa sih misalnya. Oh, misalnya kita ikut membela gereja yang ditutup. Kita ikut bersuara ketika ada komunitas Kristen yang dianiaya. Kita ikut berteriak, menulis, atau bersuara, atau apapun itu ketika ada orang-orang Kristen yang terdiskriminasi. Lah, tapi ketika kita periksa, ternyata aku ikut protes atas ketidakadilan hanya kalau orang-orang Kristen yang mendapat masalah dan diskriminasi. Nah, kalau kemudian penganut agama lain yang juga sama-sama minoritas di Indonesia ini, mereka mengalami kesulitan, mereka mendapatkan masalah, mendapatkan diskriminasi, kita menang baik. Loh, orang lain juga bisa dong membela sesamanya sendiri yang minoritas, sesama agamanya, karena sama-sama minoritas, sama-sama orang gereja, sama-sama orang Kristen. Atau orang lain bisa membela juga, sama-sama agamanya yang mendapatkan persoalan lalu dibela. Nah, pernahkah kita juga berteriak membela orang-orang lain walaupun tidak seagama dengan kita ketika mereka mendapatkan
diskriminasi. Wah, ini saya ngomong keok ya, semoga tidak ngelantur. Tapi intinya begini, saya mengajak kita untuk merenungkan penandasan yang dilakukan oleh Tuhan tadi, bahwa di luar aku, di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di situ kita mau diajak masuk ke dalam kualitas kebaikan yang seperti diinginkan Kristus. Kualitas kebaikan itu, buah dari kebaikan itu adalah buah kebaikan seperti kebaikan Kristus, yang tulus, yang memang dikerjakan karena itu baik, bukan karena motivasi yang lain, bukan karena untuk mendapat pujian, bukan karena untuk kenyamanan diri kita sendiri, tapi memang demi kebaikan itu sendiri. Karena Allah adalah Allah yang maha baik, Allah yang menerbitkan matahari bagi orang yang fasik maupun orang yang baik, Allah yang menurunkan hujan untuk orang yang jahat maupun untuk orang yang baik. Nah, itulah Tuhan kita, itulah Allah yang kita sembah, itulah Allah yang diwartakan oleh Kristus, itulah Allah yang diperkenalkan oleh Kristus menjadi Bapa kita. Sehingga mari kita jangan terlena atau tersanjung ketika kita dikatakan baik oleh orang-orang di sekitar kita hanya karena kita melakukan kebaikan seperti rata-rata yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Kualitas kebaikan kita haruslah kualitas kebaikan seperti yang dilakukan oleh Kristus, seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Firman Tuhan tadi nyata, di luar Kristus, tanpa Kristus kita tidak bisa menghasilkan buah seperti yang dikehendaki Allah. Bagaimana di dalam teladan Kristus, dia yang dihina, diolok-olok, dia yang bahkan dibunuh, di tengah penderitaannya hampir mati, dia mengatakan, dia berdoa kepada Tuhan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Kualitas kebaikan macam apa? Kualitas kebaikan seperti apa yang ditunjukkan Kristus itu? Tanpa dia, tanpa Kristus, kita tidak akan bisa menirunya, menghasilkan buah seperti yang diinginkannya, seperti yang diteladankannya. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berjuang supaya kita bisa menghasilkan buah-buah seperti yang diinginkan Kristus, karena dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Bukan sekedar kebaikan biasa, tapi kebaikan seperti yang diinginkan Kristus. Itulah buah yang harus kita hasilkan sebagai ranting-ranting dari pokok anggur Kristus. Nah, mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan supaya dimampukan untuk berbuah seperti yang dikehendakinya. Bapa yang di surga, kami bersyukur Engkau memberi kesempatan kami untuk merenungkan sabda-Mu guna memulai hari ini. Ampunilah kami jika selama ini kami hanya puas melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang dilakukan oleh orang lain. Ampunilah kami jika kami puas dengan kebaikan yang kami kerjakan tanpa memeriksa spirit semangat, motivasi di balik setiap kebaikan yang kami lakukan. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu agar kami menghasilkan buah seperti yang Engkau kehendaki, sebagaimana diteladankan Kristus sebagai pokok anggur di mana kami sebagai ranting-rantingnya bergantung kepadanya. Mampukan kami menghasilkan kebaikan-kebaikan seperti yang Engkau kehendaki, sebagaimana diteladankan dalam Kristus. Bimbinglah kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh menghasilkan buah seperti yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pokok anggur yang sejati, kami berdoa. Amin.
Demikian, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan embun pagi untuk hari ini, Rabu 3 Maret 2021. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita semua untuk menjalani hari ini. Saya Eko Iswanto dari GKJ Mentari Sleman, pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Oke, sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.